Oke, good evening semuanya. Hope you are well today. Semoga teman-teman sehat ya dimanapun berada. Hari ini kita lanjut materi yang pertama. Nah, hari ini saya akan jelasin intro sedikit terkait hasil post-test yang pre-test yang kemarin, sorry. Ini ya, hasil pre-testnya ada 2 kemarin yang belum ke-record atau belum submit. Nah, ini teman-teman bisa lihat. Udah bagus ya, udah banyak yang bagus. Nah, listeningnya udah, ini ya, habis ini saya jelasin sedikit terkait TOEFL secara general. Dan mekanisme teknis pembelajaran kita ke depannya. Yang baru join? Nih, mainan untukmu semua. Oke. Nah, jadi TOEFL ini kan Test of English as a Foreign Language. Nah, TOEFL itu ada beberapa jenisnya ya, biar teman-teman nggak bingung nanti mau ngambil TOEFL yang apa. Ada TOEFL IBT, nah ada ITP yang biasa kita gunakan ya. Ada TOEFL Prediction gitu. Jadi IBT ini yang computer based test ya. Nah, dia udah setara sama IELTS, konversinya sama kayak IELTS. Jadi ada 4 sesi yang diteskan, ada reading, listening, speaking, dan writing. Benar-benar mirip IELTS ya, tapi beda version gitu. Kemudian, nah biaya tesnya juga sama dengan IELTS ya. Surprising, TOEFL IBT itu lebih mahal dari IELTS ya, sekitar 3,4 jutaan. Nah, kemudian yang akan kita pakai biasanya ITP ya. TOEFL ITP ini ada sekarang udah ada yang computer based test juga ya, ada yang online. Dulu kan cuma yang paper based gitu ya. Jadi ada 3 sesi, listening, structure, dan reading. Nah, kemarin teman-teman udah coba ngerjain simulasi pretest gitu ya untuk TOEFL ITP. Jadi kurang lebih ya seperti itu ya. Bentuk tes dan tipe soalnya sama gitu. Nah, skor maksimal dari TOEFL ITP itu 677, dibulatin jadi 680 gitu ya. Kemudian biaya tesnya sendiri sekitar ya 550 sampai 600 ya mungkin sekarang ya. Untuk TOEFL prediction itu jadi yang membedakan TOEFL ITP sama prediction itu apa sih gitu ya. Kalau TOEFL ITP itu kan yang resmi ya, yang official. Nah, jadi yang membedakan tuh nanti di sertifikatnya tuh ada logo ini ya, ETS gitu. Educational Testing System ya. Jadi ada logo ETS-nya. Jadi kalau misalnya yang nggak ada logo ETS-nya, nah ini biasanya TOEFL prediction dan biayanya pasti di bawah officialnya ya gitu. Jadi udah bisa online test atau onsite juga udah bisa. Kemudian untuk sesinya sendiri kan kemarin ada 3 sesi ya. Ada sesi 1 listening, 50 soal, waktunya 35 menit. Terdiri dari part A, part B, sama part C ya. Nah, jadi there is no repetition, nggak ada pengulangan. Gitu. Kemudian untuk untuk jadi bentuknya kemarin part A itu yang short conversation ya, yang kayak percakapan antar 2 orang gitu, langsung first speaker, second speaker, langsung pertanyaan gitu ya. Itu ada 30 soal. Kemudian sisanya tadi ada part B sama part C yang masuknya ke long dialogues ya. Itu. Nah, bedanya jadi part B sama part C nanti sama-sama long dialogues, bedanya kalau di part B dia ada 2 speaker situ ya, yang saling kasih feedback gitu. Kemudian satu conversation itu bisa langsung menjawab 4 sampai 5 pertanyaan sekaligus kemarin ya. Kayak this is for question number 31 to 34 gitu. Dengan satu dialog gitu ya, satu conversation antar 2 orang. Nah, sementara part C ini dia kayak lecture session modelnya ya. Jadi satu orang expert gitu yang talking about a certain topic gitu. Kemudian sama untuk menjawab 4 sampai 5 pertanyaan sekaligus. Jadi cuma beda ke bentuk dialognya ya. Kalau ini kan ada antar 2 orang kasih feedback gitu ya. Kemudian kalau di part C satu orang yang expert gitu ya di bidang tertentu. Bedanya cuma itu aja. Kemudian next kita lanjut ke yang part sesi berikutnya ya. Ada sesi structure. Soalnya 40, waktunya 25 menit. Jadi kebayang ya, 40 soal, waktunya 25 menit. Satu soalnya kan nggak boleh lebih dari ya sekitar 30 detik lah ya kita ngerjainnya gitu. Jadi nanti teman-teman akan belajar tips dan triksnya gitu ya, bagaimana memahami strukturnya gitu. Jadi nggak harus mengartikan gitu ya satu persatu. 40 soal ini terdiri dari 15 multiple choice yang ini ya filling the blank gitu, isi yang kosong sesuai kebutuhannya, apakah udah lengkap gitu ya subject verb gitu. Kemudian
Sisanya 25 error analysis. Nah, error analysis tuh yang bentuknya tuh yang underline gini. Jadi teman-teman cari yang error ya, cari yang salah. Kemudian yang terakhir sesi ketiga reading, soalnya 50, biasanya terdiri dari 5 teks ya, 5 passages, 5 teks bacaan. Waktunya 50 menit. Nah, biasanya satu teksnya itu untuk menjawab 9 sampai 11 pertanyaan gitu. Jadi teman-teman bisa sebenarnya kalau di reading kan ada skimming, screening gitu ya. Nah, tapi teman-teman bisa baca soalnya dulu. Nah, baru kemudian kita cari highlight-nya ya. Apakah ini tipe main idea question, apakah tipe stated detail question gitu ya. Nanti treatment-nya beda gitu ya. Tipe tergantung tipe question-nya gitu. Oke, nanti kita akan belajar lebih lanjut. Nah, ini adalah tabel konversi scoring-nya ya. Berlaku untuk semua tes ya, baik yang ITP ataupun prediction. Jadi sebelah kiri ini adalah jumlah jawaban benar gitu ya. Kemudian ini udah urut sesuai sesinya gitu. Jadi ini listening, terus ini structure-nya, kemudian ini reading gitu. Jadi misalnya ya, listening-nya benar 35 gitu. Tinggal dikonversi aja. 35 berarti skornya 54. Oh ya, ini dikali 10 ya. Tuh, jadi 540 skornya. Jadi maksimal 677 ya. Kalau benar semua nggak ada salah 680. Jadi ini skornya 540 gitu. Kemudian structure misalnya benarnya 29 nih, tinggal dikonversi aja nih. 29 berarti skornya 530 ya kali 10. Kemudian misalnya readingnya benar 30 nih, readingnya berarti ya konversi aja. Berarti 480. Nah, kemudian ketiganya ditambahkan dibagi 3 ya, akumulasi skornya sekitar 516 gitu. Jadi kalau teman-teman untuk scholarship ya mungkin ya, atau untuk kebutuhan kerja, biasanya at least minimal ya kalau scholarship dalam negeri ya 500 itu udah minimal ya, udah cukup. Kemudian kalau untuk luar negeri minimalnya 550 ya, gitu. Tapi kalau dibilang 450 udah bagus nggak? Ya 450 udah lumayan ya. Kalau dikonversi mungkin kayak skor dari rentang 1 sampai 100 gitu ya, mungkin kayak 70-an gitu ya, 450 itu. Tapi kalau bisa minimal ya 500 ya, gitu target skornya. Nah, kenapa kita harus punya target skor atau tahu target skor kita? Nah, karena teman-teman bisa mengukur kira-kira ya, kayak misalnya, oh target skorku 550, berarti atau 500 gitu ya misalnya. Oke, target skornya 500, berarti untuk dapat skor 500 minimal, sorry ada yang baru join, 550 deh ya, biar aman nih. Oke, misalnya target kita 550, berarti kan minimal structure listeningnya kan harus benar 37 gitu. Berarti listeningnya maksimal nggak boleh salah lebih dari 37, berarti nggak boleh salah lebih dari 13 ya, gitu. Jadi minimal harus benar 37. Jadi kalau benernya di bawah 37 gitu ya, atau kalau skornya 500, berarti jangan, jadi minimal harus benar maksimal ya, sorry. Oh ya, minimal harus benar 29. Tuh, berarti nggak boleh salah lebih dari 21. Kayak gitu. Jadi kita udah punya, kan kita ya yang bisa mengukur tadi yang yakin itu jawab berapa nomor gitu. Jadi ketika teman-teman merasa kayak, oh listeningnya kayaknya nggak nyampe gitu ya ke 550. Nah, berarti harus digedein gitu ya di bagian structure-nya atau reading-nya gitu biar bisa nolong. Karena kan hasilnya kan dari akumulasi ketiga skor ya gitu. Jadi setidaknya teman-teman punya target gitu dan jumlah benarnya tuh harus minimal berapa gitu. Ya, nanti dibagiin untuk tabel konversinya. Seperti itu ya. Jadi ada gambaran untuk mengukur skor TOEFL kita gitu. Nah, kemarin ini udah ada ya beberapa yang udah submit. Nah, ini teman-teman udah bagus-bagus ya. Kalau kita lihat tuh, listeningnya udah banyak lah yang udah di atas 450 ya, berarti udah bagus listeningnya. Gitu. Mungkin yang masih banyak kurang masih di bagian structure ya. Ini structure yang paling belakang. Ini udah bagus. Udah rata-rata ya, udah 400-an ke atas yang 450-an. Gitu. Oke, nah nanti ini bisa dilihat, nanti saya upload ya di Google Classroom-nya. Sebelumnya teman-teman ada yang mau ditanyain nggak? Sebelum kita lanjut ke materi listening yang pertama.
Bentar ya, saya belum absen. Sekalian ya, saya sekalian kenalan dulu nih. Oh iya, lupa kenalan. Saya Kak Fitri ya, teman-teman bisa panggil Kak Fitri aja. Oke, Kak, karena ada dua nih yang namanya Kak Wulan ya. Ini aku panggilnya siapa ya? Yang pertama ada Kak Wulan Mahardika Putri. Boleh tahu Kak nama panggilannya? Halo Kak Wulan, are you there? Panggil Wulan aja. Ya, aku panggil Kak Wulan MP aja gitu ya. Terus ada Kak Agatha. Panggilannya siapa Kak? Ata aja kali ya. Ata aja kali. Oke, thank you. Ntar ada yang baru join juga ini Kak. Terus ada Kak Aida Rifdatul. Boleh tahu nama panggilannya? Kak Aida aja mungkin ya. Oh ini ada di chat. Oke. Terus ada Kak Aya Dewanti. Oke, Kak Ata. Kak, panggilannya siapa? Kak Aya. Kak Aya aja, boleh. Oh, oke. Iya, Aya aja, oke. Next, ada Kak Ardina Nuresti. Hadir Kak. Boleh tahu nama panggilannya, Kak? Dina. Oke, Kak Dina. Kira enak nih kalau nunjuk panggil nama panggilan aja ya. Kak Belina Septeti. Ya, Belina. Oke, Kak Belina. Kak Dede Ratna. Halo, Kak. Panggilannya siapa? Oke, Kak Dera. Kak Dera belum submit ya? Atau nggak ke-record ya? Aku tadi sebelum kelas aku cek belum ada. Oke, ya udah nggak apa-apa. Nanti ya habis kelas ya. Terus Kak Hainur Rida. Nama panggilannya Kak Rida atau Kak Hainur? Oke, Kak Dede. Oke, Kak. Next ada Kak Vivi Widya Rafida. Boleh tahu nama panggilannya, Kak? Nggak gerak mikrofonnya. Tuh. Iya. Oh, udah. Kak Vivi. Kak Widya. Kak Vivi. siapa? Oke, Kak Vivi. Vivi. Thank you. Siap. Ada Kak, oh ini kayaknya Kak Ion ya. Aku panggil Kak Ion nih. Kak Dion ya. Kak Irsal deh. Gak apa-apa kalau langsung nama panggilan. Kak Hoiria Tunisa. Bisa, Kak. Oke, Kak Nisa. Udah ada Kak Kiki. Kak Kiki belum submit ya? Halo? Iya, halo. Kak Kiki kemarin udah submit Ya, belum pretestnya? enggak, soalnya sempat setengah jalan langsung keluar karena ada keperluan mendesak ya, jadi nggak bisa ngelanjutin. Oke. Oke, Jadi siap. makanya nggak Nanti sempat kalau ngisi. misalnya mau ngerjain ulang, misalnya mau susulan, tinggal di clear aja ya Kak di start over nanti chat aja. Oke, oke. Dijelasin. Oke. Oke, makasih. Terus ada Kak Mai Farah. Dipanggil Farah aja Kak. Oke, Kak Farah. Nada Arina Romli. Ya, Kak, siapa panggilannya? ada. Oke, Kak Nada. Kak Ridwan ini, Kak Ridwan nih. Karena nggak ada lagi. Ridwan juga Kak. Oke. Namanya emang diulang 2 kali ya, Kak? Enggak, itu Kak waktu Ridwan pertama. aja. Oke. Terus Kak Rifkia. Panggilannya?
Rifki aja ya. Terus ada Kak Risma Inayah. Kak Risma atau Kak Inayah? Iya, karena ada 2 Kak Ulan ya. Aku satunya panggil Kak Ulan MP gitu ya. Satunya Kak Ulan P. Oke, terus ada Kak Yoga. Panggil Kak Yoga aja ya. Terus Kak Anta. Kak Yuli sama Kak Anggi nih 2 orang kan? Atau 1? Iya, Kak. Berdua kami. Oke. Zoom. Oh, berdua. Oke. 1 Zoom. Kak Yuli sama Kak Anggi ya. Oke Iya, deh. Kak. Oke, thank you. Nah, kita lanjut ya materi berikutnya. Teman-teman ada yang mau ditanya nggak terkait introduction tadi ya? Kayaknya nggak bingung kan ya untuk mengukur, maksudnya untuk konversi scoringnya ya. Nanti tinggal dikirim aja. Teman-teman tinggal lihat untuk target skornya berapa gitu. Minimal 550 lah ya. Semoga teman-teman bisa achieve 550 semuanya. Oke, nah kita lanjut ya materi yang pertama. Oh ya, untuk teknis pembelajarannya lupa nggak dijelasin. Jadi nanti kita ada listening ini 4 sesi ya, 4 meeting gitu ya. Listeningnya nanti 4 sesi. Kemudian nanti ada lanjut ke reading ya. Readingnya nanti 3 sesi. Kemudian lanjut structure ini yang paling banyak karena memang materinya banyak ya. Nanti structure-nya ada 10 sesi. Gitu. Terus langsung post test. Ini udah masuk ke review skill semuanya ya. Kemudian tadi kemarin 1 untuk pretest ya, terus 1 lagi untuk post test. Nah, setelah post test nanti ada discussion ya terkait hasil post test dan bahas-bahas yang lainnya juga. Itu aja. Jadi nanti berurutan listening nanti 4 sesi ya ke depannya. Jadi part A, part B sama part C, kemudian reading 3 sesi, sisanya structure gitu sama post test. Oke, untuk listening sendiri nanti ada part A itu ada 17 sesi ya. Jadi hari ini kita bahas 10 sesi yang pertama gitu. Nanti besok kita bahas sisa sesi dari part A, kemudian lanjut ke Kak Uli. Sisa part B sama part C-nya ya. Kemudian review keseluruhan skill untuk listening, baru lanjut ke structure. Reading, sorry. Oke, jadi ini ada 17 skill, kita belajar 10 skill yang pertama ya hari ini. Yang pertama, untuk listening part A gitu. Jadi ini ada 3 strategi utama. Yang pertama, jadi teman-teman fokus pada, ini berlaku untuk semua part A ya. Gitu. Yang pertama, ini ada 3 skill yang jadi satu kesatuan, tapi kita bahas satu-satu dulu ya. Yang pertama, teman-teman fokus pada second line-nya ya. Kan biasanya kan kalau di part A ya, nomor 1 sampai 30 itu kan first speaker, second speaker gitu ya. Nah, teman-teman fokus pada second speaker-nya. Karena biasanya di second speaker ini mengandung implikasi jawaban ya yang di riset ulang kayak what does the man imply gitu. What does the speaker mean? Nah, itu implikasi jawabannya biasanya ada kebanyakan ya mostly ada di second line-nya gitu. Jadi fokus pada second line yang kedua. Contohnya kita tinggal parafrasenya ya. Contohnya, was anyone at home at Barb's house when you went there to deliver the package? Nah, terus second line-nya bilang, I rang the bell but no one answered. Nah, berarti what does the man imply? Implikasinya adalah dia bunyiin bell terus nggak ada yang jawab gitu. Berarti apakah Barb answered the bell? Nggak ya, kan nggak ada yang jawab. Terus the house was probably empty? Mungkin. Jadi teman-teman jangan lupa baca semua multiple choice-nya ya, barangkali ada yang biasanya yang hampir sama. The bell wasn't in the house. Tadi udah jelas dia bunyiin bell. The house doesn't have a bell. Oke, jadi the house was probably empty karena nggak ada yang jawab. Itu ya, tinggal dicari sinonimnya aja ya. Oke, do you have a note with you? Teman-teman coba kita exercise ya. Jadi ingat fokus pada second line-nya ya. Kemudian cari yang semakna. Nah, kita coba ya. Here we go. TOEFL Exercise 1. In this exercise, listen carefully to the short conversation and question in the recording.
and then choose the best answer to the question. You should focus carefully on the second line. Number 1. The dinner special is roast turkey with mashed potatoes and gravy and apple pie for dessert. That doesn't sound good to me. What does the woman mean? Number 2. Could you help me with my physics homework tonight? I'm really having trouble with it. Sorry, I'm busy tonight. What does the man imply? Oke, let's check the answers. Biasanya teman-teman punya waktu 12 detik ya. Dari questions yang pertama ke questions yang kedua. Jadi kita punya 12 detik untuk membaca multiple choice-nya, option-nya, ABCD-nya. Sambil dengerin, sambil di screening gitu ya. Terus lihat di option yang berikutnya. Oke, kita coba nih, Kanada coba nomor 1. Tuh, second line-nya tadi bilang? Dia suka, berarti she thinks the dinner sounds special. Really? Coba kita lihat. Nah, ini ya, ini skripnya tadi. Jadi, emang dia kan ngajak dinner spesialnya roast turkey. Nah, terus second line-nya bilang, that doesn't sound good to me. Gitu ya. Nah, kedengeran dasarnya, berarti Oke. Berarti, that doesn't sound good to me. she prefer a different dinner. That's right. She prefer different dinner. Kalau coba kaidah nomor 2, question yang kedua, tadi second line-nya bilang, I'm busy tonight, gitu ya. Berarti implikasinya apa, Kak? Boleh jawab di chat atau boleh on mic? Kalau nggak ada, coba Kak Ata. Yang B, oke. Jadi dia nggak bisa membantu. Hanya malam itu kan ya, bukan yang lainnya gitu. Jadi bukan yang he is worried, he can't ever help her. Kalau can't ever berarti nggak akan pernah bisa nolong gitu ya kapanpun. Padahal kan cuma tonight aja. Oke, udah bagus. Next, kita lanjut. Jadi fokusnya pada second line-nya ya. That doesn't sound good to me. Berarti implikasinya apa gitu ya. Kemudian, ini yang kedua. Sebenarnya ini jadi satu kesatuan ya. Jadi setelah kita focus on the second line, nah, teman-teman pilih jawaban yang semakna. Ya. Choose answer with synonym. Jadi tetap ya fokus pada second line-nya ya. Nah, did you see the manager about the job in the bookstore? Second line-nya bilang, yes, and I also had to fill out an application. Berarti what does the man mean? Berarti dia harus mengisi aplikasinya. Berarti ya memang ada lowongan ya. He got a job. Belum dapat pekerjaan. Masih fill out application ya. Kemudian bookstore was not accepting application. Udah jelas dia mengisi. Berarti ya accepting application. He saw a book about how to apply for jobs. Ini nggak ngomongin buku ya di second line-nya. It was necessary yang sinonim ya. Jadi had to itu kan harus ya. Perlu untuk fill out. Berarti necessary to complete a form. Jawabannya yang ini. Pilih yang semakna. Fokus pada second line. Pilih yang semakna. Ini berlaku untuk semua soalnya. Kita coba ya. Ingat fokus pada second line dan cari yang semakna ya. Here we go. Okay. TOEFL Exercise 2. In this exercise, listen carefully to the short conversation and question in the recording, and then choose the best answer to the question. You should look for synonyms for key words in the second line. Number 1. How successful was the corporation last year? It made quite a big profit. What does the woman say about the corporation? Number 2. Chuck is on his way to the bank now, isn't he? Yes, he is. He thinks his bank account is overdrawn. What does the man mean?
Oke, let's check the answers. Perwakilan aja ya, coba Kak Irsal. Questions yang pertama. Izin menjawab B, Kak. Oke, tadi second line-nya kan bilang it made quite big profit gitu ya. Made quite big profit berarti semakna dengan earn a lot of money gitu. Kalau questions yang kedua Kak, second line-nya bilang his bank account is overdrawn gitu ya. Kira-kira implikasinya apa? Overdrawn, his bank account gitu. Dia pergi ke bank katanya. Yes, he thinks his bank account is overdrawn. Overdrawn, apa Kak Irsal? Kalau overdrawn saya kurang paham ya maknanya. Oke. Iya. Kalau withdraw itu kan ditarik ya Kak ya? Iya, Withdraw betul. itu juga ya ditarik. Berarti kalau overdrawn kan banyak ditarik. Berarti implikasinya apa? Berarti implikasinya banyak. Kalau banyak Saldo. ditarik berarti saldonya makin habis dong iya. ya. Berarti terus dia sampai ke bank. Berarti implikasinya adalah D. betul. Jadi there isn't enough money ya gitu. Karena banyak diambil gitu ya. Oke, jadi bukan account-nya yang salah gitu ya. Karena tadi coba kita lihat dia bilang Chuck is on his way to the bank gitu. Terus yes he is, he thinks his bank account is overdrawn gitu. Jadi kayak saldonya udah nggak ada gitu ya mungkin ya. Nggak bisa ditarik lagi. Oke, next kita lanjut. Jadi tadi fokus pada second line, kemudian choose answer with synonymnya. Nah, ini yang ketiga. Jadi ini 3 skill yang jadi satu kesatuan ya sebenarnya tadi. Jadi yang pertama tadi fokus pada second line ya. Nah, kita akan tetap fokus pada second line-nya. Kemudian avoid similar sound. Nah, sebenarnya kita harus jangan langsung menjawab apa yang kita dengar. Gitu ya. Kayak misalnya tadi tadi ada misalnya ya, what took you so long? Terus second line-nya bilang, I need to water the grass. Cepet banget. Sampai kita nggak dengar, I need to water the grass. Terus di pilihannya tuh ada bla 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 cash gitu ya. Atau bla 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 glass. Atau ada crash gitu ya. Nah, I need to water the grass gitu. Jadi jangan jawab apa yang kita dengar langsung. Nah, tapi cari yang semakna gitu ya. Terus jawabannya tuh kayak the lawn is too dry misalnya. Gitu. Karena I need to water the grass gitu. Jadi perlu nyiramin rumputnya ya. Jadi nggak ada hubungannya sama cash, class atau crash. Tapi the lawn itu halaman berumput kan ya. Nah, is too dry. Seperti itu. Jadi teman-teman bisa avoid similar sound ya. Kita coba ya. Have you finished packaging yet? Nah, terus second line bilang you should call the porter to get the suitcases. Kamu harus manggil porter to get the suitcases. Apakah it is important to pack the suitcases? Masih ada suitcasesnya, tapi di sini bukan packing kan, tapi panggil porter buat bawa suitcasesnya. They need help carrying their bags. Nah, ini mungkin karena ada porter ya. The man should pack his suit in case tuh, bukan shoot in case. Itu. Jadi nggak boleh langsung jawab apa yang kita dengar. The suitcases are quite portable. Jawabannya adalah they need help carrying their bags. Itu ya. Jadi kalau misalnya ngeblank kan kita nggak bisa di-repeat lagi ya. Nah, teman-teman bisa cari, jangan cari yang mirip gitu ya. Bisa cari yang mungkin yang beda. Itu kalau ngeblank ya misalnya. Oke, kita coba. Jadi ingat 3 strategi utama ini jadi satu kesatuan ya. Fokus pada second line-nya. Kemudian hindari kata yang sama. Jangan langsung jawab apa yang kita dengar, tapi cari yang semakna. Oke, so here we go. TOEFL Exercise 3. In this exercise, listen carefully to the short conversation and question in the recording, and then choose the best answer to the question. You should be careful to avoid answers with similar sounds. Number 1. It's so sad what happened to the animals. Yes, it is. Whenever there's a forest fire, many animals die. What does the woman mean?
Number 2. Do you want to take a look in the store? You bet. The shoes are on sale for $20 a pair. What does the man mean? Oke, let's check the answers. Coba. Wakilan nih Kak Ridwan, coba question 1. Second line-nya bilang, whenever there's a forest fires, many animals died, gitu ya. Ya, saya dengarnya jawabannya B, Kak. Oke, betul. Jadi forest fire ya, bukan first, bukan frost. Ini frost itu kebalikannya ya, Kak, dingin gitu. Kalau question yang kedua, Kak. Second line-nya bilang, Saya the yang shoes- kedua nggak terlalu dengar, nggak Kak. dengar. Oke, tadi dia bilang gini, the shoes are on sale for $20 a pair. For $20 a pair. Berarti apakah 20 pairs? Bukan, Kak. Bukan ya, $20 a pair. Berarti bukan 20 pairs. Apakah $20 on pairs? $20 a pair. Oh, the shoes cost $20 ya. Muncul ya, Kak? Betul. Iya, sepasangnya. Jadi bukan pairs ini ya. Kalau pairs ini kan dia bukan ya. Terus bukan juga repaired. Nah, bukan. Jadi second line-nya tadi bilang the shoes are on sale for $20 a pair gitu. Sepasangnya $20 gitu. Berarti kan harganya the shoes cost $20 ya. Jadi bukan 20 pairs, bukan on pairs, bukan repaired. Hampir sama kan ya? Nah, oke, udah bagus. Nanti kita exercise lagi dari awal ya. Kita habisin dulu semua skillnya. Oke, 3 skill ini tetap gitu ya. Jadi satu kesatuan skill untuk strategi utama mengerjakan di part A ya. Jadi fokus pada second line-nya, kemudian jangan langsung jawab apa yang kita dengar, tapi pilih yang semakna gitu. Kemudian berikutnya ketika pertanyaan ini kita fokus pada who, what, sama where sih ya. When sih. Who, what, sama where gitu. Jadi pertanyaannya tuh biasanya kayak who is probably talking gitu ya. Siapa speakernya, tapi yang ditanya entah man atau woman gitu. Kemudian what will he atau she probably do next. Kemudian where does the conversation take place. Nah, ini kita tinggal cari clue-nya aja ya. Kalau misalnya ditanyakan di mana gitu ya, di mana percakapannya berlangsung. Ya, berarti kita tinggal lihat dia nyebutin apa aja. Misalnya kok tadi ada get out from the waters, ada sand, oh berarti mungkin di beach gitu ya. Kalau who ya sama, dilihat aja aktivitasnya ya. Yang ditanyakan man-nya atau woman-nya. Tapi biasanya mostly yang ditanyakan sih second speaker-nya ya. Kemudian, nah kalau yang what ini tetap kita fokus pada second speaker. Jadi biasanya ditanyakan apa yang akan dilakukan speakernya gitu ya. Yang second. Jadi contohnya first speakernya bilang have you deposited your paycheck yet? Itu kamu udah depositin paycheck. Terus second-nya bilang no, but that's next on my list of errands. List of errands itu kayak to-do list gitu ya. Gitu. Belum, tapi itu to-do listku berikutnya gitu ya. That's next on my list of errands di to-do list. Berarti what will the man do next? Ya, berarti dia akan mendepositkan paychecknya gitu ya. Berarti apakah yang A earn his paycheck? Kalau mau depositin berarti dia udah earn ya. Gitu. Udah menerima. Berarti bukan. Apakah write a check for a deposit on an apartment? Nggak ada nyebutin apartemen nih, nggak boleh nyimpulin sendiri ya. Kemudian go to a bank mungkin karena mau depositin depositin paycheck. Kemudian make a list of errands to run. Kalau ini kemarin kebanyakan misalnya jawab ini ya. Nah, kalau ini dia masih baru mau bikin to-do list. Kan nggak ya? Kan ini dia that's next on my list of errands gitu. List of errands-nya udah ada. Gitu. Jadi bukan make a list of errands to run ya, tapi go to a bank gitu, karena akan depositin paycheck. Itu aja. Nah, kita coba yang who sama where aja kali ya, kan yang what tadi udah masuk contoh. Oke, teman-teman tinggal lihat clue-nya aja, apa yang muncul di situ. Here we go. TOEFL Exercise 4. In this exercise,
Listen carefully to the short conversation and question in the recording, and then choose the best answer to the question. You will have to draw conclusions about who, what, and where. Number 1. I didn't bring my laboratory manual today. You can share mine. Today we're conducting the experiment on photosynthesis, and we can work together. Where does this conversation probably take place? Number 2. This is Flight 707 requesting permission to land. Flight 707, you are cleared for landing. Who is the man? Oke, let's check the answers. Coba nih perwakilan Kak Farah. Questions yang pertama? Pertama yang who. Betul, karena tadi dia bilang conducting ini ya, eksperimen in photosynthesis. Berarti kan dia di lab ya. Ya. Kalau questions yang kedua, yang ditanyakan who is the man ya, Kak? Nah, the man-nya siapa? Pilot. Pilot, ya pilot. Karena dia bilang required permission to land gitu ya. Nah, kalau yang ditanya woman misalnya? Flight attendant. Kayaknya lebih ke ground crew ya. Misalnya yang ditanya woman ya. Karena kan dia bilang are cleared for landing gitu ya. Jadi ground crew-nya ya. Oke, itu misalnya nanti yang ditanyakan tinggal lihat aja man atau woman-nya. Jadi teman-teman lihat aktivitasnya ya. Itu gampang ya kalau yang who atau where. Kemudian masih seputar who sama what. Nah, tapi ini who and what in passive. Jadi biasanya kan percakapan itu kan antara kayak first speaker, second speaker-nya tinggal bilang I sama you gitu ya, I, you gitu. Tapi kalau misalnya mereka menyebutkan kayak third party ya, maksudnya entah itu orang ketiga atau benda ketiga, nah biasanya implikasi jawabannya itu kalau nggak aktif pasif gitu. Contohnya ya, misalnya did you hear the news about the child who was lost in the park? Tuh, ya bahas tentang child ya, yang bukan antara mereka berdua gitu ya, mereka membahas tentang orang ketiga gitu. Did you hear the news about the child who was lost in the park? Nah, terus second line-nya bilang, yes, and I heard that she was just found. So, dia baru aja ditemuin. Ini pasif. Berarti nanti implikasinya bisa jadi aktif ya, tapi yang semakna. Biasanya seperti itu. Nah, teman-teman, sebelumnya jangan bingung membedakan verb aktif sama pasif ya. Kalau aktif itu kan yang kalau diartikan ke bahasa Indonesia tuh yang meber ya, melakukan gitu, menemukan gitu. Me sama ber. Kemudian, nah pokoknya biasanya bentuknya langsung aja gitu ya, verb 1 atau verb 2 gitu, atau has atau have atau had langsung verb 3 gitu ya. Nah ini masih aktif, tapi kalau misalnya bentuknya udah be ketemu sama verb 3, nah ini berarti udah bentuk pasifnya. Be-nya apa aja? Ya bentuk to be ya, kayak is, am, are, kemudian ada was, were, kemudian ada be, been, being gitu ya, ketemu sama verb 3 udah pasti itu aktif ya. Gitu kayaknya was lost gitu, was being repaired. Itu dia pasif. Jadi kalau ada be ketemu sama verb 3 ini yang diter gitu ya, ditemukan gitu. Kayak ini ya, she was just found. Oke, mereka bahas tentang third person. Tuh, dia baru ditemukan pasif. Berarti implikasinya what does the woman mean? Semaknanya biasanya aktif ya. Jadi someone located the girl, gitu. Seorang menemukan ya di situ. Atau kalau mau dibaca semua opsinya ya, she heard about the new park about the child. Ini bukan new park ya, tapi news gitu. Kemudian the child found her lost pet, nggak ada bahas pet. The child was the last one, bukan last tapi lost gitu. Jadi biasanya kalau misalnya second speaker-nya itu membahas, maksudnya mereka ya, dialognya itu membahas tentang third party, entah itu orang atau benda. Nah, biasanya implikasinya aktif sama pasif ya. Jadi ketika bentuk second line-nya itu aktif, jawabannya biasanya pasif, yang semakna. Atau sebaliknya, gitu. Ketika ininya aktif, berarti implikasinya pasif. Kita coba ya. Jadi fokus pada, nah pokoknya bentuk pasif itu yang be ketemu verb 3. Itu
Itu jadi deter. Kita coba ya. Difokus pada second line-nya ketika mereka membahas tentang third person atau third thing ya. Here we go. TOEFL Exercise 5. In this exercise, listen carefully to the short conversation and question in the recording, and then choose the best answer to the question. You should be particularly careful of passives. Number 1. Would you like to go to the new restaurant on the corner? Is that the one that serves vegetarian food? What does the woman want to know? Number 2. Has Harry heard from the law school yet? Yes, he was admitted by the law school for the fall semester. What happened to Harry? Oke, so let's check the answers. Coba question 1 sama question 2 nih, Kak Yuli sama Kak Anggi. Boleh nih, Kak Yuli dulu atau Kak Anggi dulu. Questions yang pertama, tadi second line-nya bilang mereka bahas restoran ya. Terus second-nya bilang, is that the one that served vegetarian food? D. Betul. Jadi yang pasif gitu ya. Apakah itu restoran yang menyajikan, berarti apakah vegetarian food itu disajikan gitu ya. Vegetarian food can be obtained. Obtained itu ditemukan sama ya, kayak found gitu. Oke, bagus, jadi yang pasif. Terus questions yang kedua, Kak. Second line-nya dia bahas tentang Henry ya, tuh ngomongin tentang third person. Kemudian second line-nya bilang, he was admitted by the law school, gitu ya, in the fall semester. He was admitted by the law school. Pasif ya, he was admitted. Berarti A. Kalau A, he admitted that he wanted to go to law school. He was admitted by the law school. Berarti implikasinya apa, Kak? Yang semakna. Dia diterima di law school kan ya? B. Iya, betul. Jadi yang aktif ya, he was admitted by the law school. Berarti law school-nya accepted him gitu. Implikasinya jadi aktif ya. Kalau yang akan he admitted dia mengakui gitu ya bahwa dia ingin. Padahal udah diterima ya. Kalau the law professor admitted bukan law professornya tapi law school-nya. He would be admitted to law school after the fall, bukan after the fall. Tapi emang udah diterima ya, he was admitted. Oke, itu tadi. Jadi kalau ada third party ya, entah orang ketiga atau benda ketiga yang dibicarakan, nah biasanya implikasinya aktif atau pasif. Jadi lihat di second speaker-nya. Kemudian, nah masih ada lagi who and what. Tadi who and what in pasif ya. Terus ada juga who and what with multiple nouns. Ya, jadi nggak cuma membahas tentang third party ya, tapi third party dan relasinya gitu. Misalnya dokter dengan pasiennya gitu ya. Kemudian Paul dengan kakaknya. Jadi mereka akan membahas tentang benda atau orang ketiga dengan ya relasinya gitu ya. Nah, jadi kita tinggal fokus aja ke who does what gitu. Siapa yang melakukan apa. Jangan sampai kebalik. Misalnya ya, tetap fokus pada second line-nya. Why is Paul going back home this summer? Second line-nya bilang, he's returning to Vermont for his sister's wedding. Tuh, dia balik ke Vermont karena pernikahan kakaknya gitu ya. Berarti yang nikah siapa? Ya kakaknya si Paul. Yang balik ke Vermont siapa? Ya si Paul gitu. Jadi kita fokus pada siapa yang melakukan apa ya. Jadi what does the woman mean? Jangan kebalik ya. Apakah Paul is getting married? Bukan Paul. Apakah Paul's sisters returning for Vermont? From Vermont? Bukan Paul's sister, tapi Paul yang balik ke Vermont. Paul will be there when his sisters get married. Nah, ini mungkin karena Paul balik ke Vermont untuk menghadiri pernikahan kakaknya. Paul's sister is coming to his wedding. Kan ya, gitu. Jadi kalau ada third party dengan relasinya, berarti kita tinggal fokus ke siapa yang melakukan apa aktivitasnya. Kayak Mara replace Robert. Ya jangan kebalik ya, Mara gantiin Robert gitu. Berarti yang ada di band sekarang ya Mara gitu ya. Bukan Robertnya. Oke, so
Ingat fokus pada who does what, siapa yang melakukan apa. So here we go. Tuh, mana sih? TOEFL Exercise 6. In this exercise, listen carefully to the short conversation and question in the recording, and then choose the best answer to the question. You should be particularly careful of who is doing what. Number 1. Did the children like the new babysitter? Not really, because she made them go to bed early. What does the man mean? Number 2. Why is that man throwing the ball so carefully? He is tossing the ball to his young son. What does the woman say about the father and son? Okay, so let's check the answers. Coba Kak Ion. Questions yang pertama. Nah, ini dia bahas tentang babysitter sama anaknya ya. Tuh, suka nggak sama babysitternya? Second line-nya bilang, not really. She made them go to bed early. B, Kak. Oke, berarti kan children-nya ya yang dipaksa untuk go to bed early. Oke, good. Kemudian questions yang kedua. Nah, question yang kedua, dia kan nanya kenapa kok lemparnya pelan-pelan gitu ya. So carefully gitu. Terus second line-nya bilang, he is tossing the ball to his young son. Berarti apakah implikasinya? Father, ngomongin father sama anaknya ya. B. Betul. Jadi kalau misalnya father-nya tossing ya berarti yang receiving anaknya ya, the boy gitu. Jadi the boy receiving the ball from his dad. Oke, udah bagus. Kalau ini kalau football enggak ya. Kalau football kan di kick ya, bukan di tossing, bukan dilempar. Kalau ball is being tossed by the boy, bukan boy yang toss the ball, tapi the father, the man. Kalau the man playing with the ball in the sun, bukan sun matahari ya, sun anaknya. Oke, udah bagus. Dia fokus pada who is doing what. Nah, next tadi who, what, where ya, gitu. Jadi ada who, siapa speakernya gitu ya, entah man atau woman, terus where, percakapannya di mana, sama what the speaker probably do next. Second line-nya, kemudian ada who and what in passive, kalau bahas tentang third party ya. Nah, terus who and what with multiple nouns, kalau bahas tentang third party dan relasinya gitu. Jadi fokus pada siapa yang melakukan apa. Next, ini yang terakhir skill 7 sampai 10 ya. Nah, ini bentuk negatif. Jadi negatif itu yang pertama kan ada biasanya ya negatif kan yang selain not atau yang nt ya, canton ya, ini yang disingkat. Kemudian yang ada nobody, ada none, ada kata nothing atau never, ini udah mengindikasikan negatif juga ya. Kemudian prefix ya, yang misalnya ada depannya itu un, in, atau this, ir, nah itu dia juga implikasinya negatif, kayak irresponsible, juga ya, impossible gitu. Kemudian impolite, ya pokoknya ada prefix ya, kayak kemudian disagree gitu ya, in, kemudian unable gitu. Nah, itu adalah masuknya bentuk negatif juga. Jadi yang pertama untuk skill 7 tapi di sini cuma 8, 9, 10 ya. Nah, jadi skill 7-nya itu single negatif. Jadi teman-teman fokus ke bentuk negatif. Kalau kita mendengar bentuk negatif, ya udah berarti ke literal meaning-nya ya. Misalnya second line-nya bilang it isn't the right key gitu. It isn't the right. Nah, it isn't the right key. Ya udah berarti it's wrong, ya kan? Udah kayak literal meaning-nya aja. Kalau not right ya berarti wrong. Itu insane ya berarti not sane ya. Nah, not sane ya berarti
crazy gitu. Jadi benar-benar literal meaning ya kalau single negatif gitu. Kemudian kita langsung fokus ke double negatif ya. Nah, kalau double negatif itu bisa dua sih implikasinya. Yang pertama, ketika double negatif itu muncul di sebagai satu kesatuan frase gitu ya. Nah, berarti implikasinya ya positif. Kayak di math ya, negatif negatif positif. Misalnya kan, oh it isn't impossible. Tuh, it isn't impossible. Kan dia double negatif ya. Isn't impossible. Oh, berarti ya possible, mungkin. Gitu. Kemudian kalau misalnya dia dibentuk dari dua kalimat majemuk gitu ya. Nah, misalnya I didn't study enough, so I didn't do well. Kan double negatif tapi dalam dua kalimat gitu ya. Nah, berarti dua-duanya negatif, bukan positif. Jadi kalau negatifnya ini frase gitu ya, gandeng, gabung, dia positif, negatif, negatif, positif. Tapi kalau misalnya dia dalam bentuk kalimat negatif, koma gitu ya, dua kalimat berarti dua-duanya ya negatif. How was your history exam? Oh, I didn't study enough, so I didn't do well. Berarti implikasinya ya dia double negatif ya, dua-duanya negatif. Jadi bukan he studied a lot, positif dong ya, and he passed. Nggak jadi kayak gini. He failed, negatif, in spite of his effort. Enggak, dua-duanya negatif ya. He got a good grade, positif. Even though he didn't study. Enggak ya, jadi dua-duanya negatif. His grade was poor because of inadequate preparation gitu. Jadi ada dua implikasinya. Kalau yang pertama tadi single negatif, ya literal meaning ya, not right, ya wrong gitu. Insane, not sane, ya berarti crazy. Kalau double negatif, muncul dalam satu frase, dia positif. Tapi kalau munculnya di dalam dua kalimat ya, berarti dua-duanya negatif. Gitu. Kita coba ya, fokus pada double negatif. Oke, here we go. TOEFL Exercise 7. In this exercise, listen carefully to the short conversation and question in the recording, and then choose the best answer to the question. You should be particularly careful of double negatives. Number 1. How was your tennis match today? I didn't serve well, and I didn't volley well either. What does the man say about his tennis game? Number 2. Was Gary prepared for the debate? It's no surprise that he was unprepared. What does the woman say about Gary? Oke nih, kita langsung let's check the answers. Coba perwakilan nih, Kak Nisa. Questions yang pertama. Double negatifnya didn't serve well, didn't volley well either gitu. Berarti betul, both parts of his game itu were bad ya. Kalau question yang kedua, it's not surprised that he was unprepared gitu ya. Yang mana? Yang D, Kak. Yang B atau D, sorry? Yang D, Kak. Oh, yang D, oke, coba. Kalau kita lihat, it's not surprise gitu ya. It's no surprise that he was unprepared. Double negatif ya, Kak. No surprise, he was unprepared. Nggak kaget kalau dia nggak prepare. Itu kan ya? Kalau kita jawab yang D, berarti his strong preparation came as no surprise. Berarti satunya positif, satunya negatif dong. Padahal no prepared ya. Unprepared, negatif ya. Berarti yang mana? It's no surprise that he was unprepared. Nggak kaget kalau dia nggak prepare. Nah, jadi negatif semua, Kak. Kalau ini kan strong preparation, positif. Came as no surprise, negatif. Coba dilihat lagi A sampai C berarti. Lebih tepat yang kalau ini it's a surprise gitu ya, positif. Prepared, positif. Berarti lebih tepat kalau jawab yang B. Yang B, betul. Jadi dia nggak ready as usual gitu ya. Karena nggak kaget sih dia nggak prepare gitu ya. Berarti memang biasanya juga nggak prepare ya.
Gitu. He was not ready as usual. Oke, itu tadi double negatif. Kemudian, nah ada juga namanya tuh almost negatif. Nah, almost negatif itu apa? Almost negatif tuh, jadi jangan pernah jawab yang never ya kalau almost negatif, karena almost negatif itu hampir nggak ada atau hampir nggak pernah. Gitu. Jadi, poinnya adalah ketika ada kata almost negatif itu considering it done ya. Maksudnya aktivitasnya itu sudah dilakukan ya. Gitu. Tapi hampir nggak ada atau hampir nggak pernah. Gitu. Jadi bukan yang nggak sama sekali ya. Jadi jangan pernah jawab yang never. Biasanya contoh expression almost negatif itu ada hardly, barely, ini yang paling sering ya, barely, scarcely gitu ya. Kemudian only. Only itu masuk almost negatif karena dia biasanya literal meaning ya. Kayak misalnya kita bilang only once ya, benar-benar cuma sekali gitu ya. Jadi only itu literal meaning aja. Hardly, barely, scarcely gitu. Kemudian ada rarely atau seldom. Gitu ya. Jadi contohnya I hear that Mona's been over the manager's job. Nah, second line-nya bilang, tetap fokus second line-nya. But she has hardly any work experience. Itu dia hampir nggak punya pengalaman. Jadi bukannya hasn't work ya, maksudnya bukan yang nggak sama sekali. Mona's experience has been hard. Bukan experience-nya yang hard gitu. Hardly kan jarang gitu ya. Hampir enggak. Mona's job as manager is hard. Oh, bukan yang hard. Tapi Mona hasn't worked for very long gitu. Dia punya experience tapi ya nggak, hampir nggak ada gitu ya. Berarti kan cuma sedikit. Jadi Mona hasn't worked for very long. Gitu. Contoh lagi ya, misalnya nih. Jadi jangan langsung jawab yang nggak ada in the first place gitu ya. Misalnya nih, first speaker-nya bilang gini ya, have you paid the rent? Gitu. Kamu udah bayar sewa nggak? Gitu. Kemudian second line-nya bilang, I had barely enough money. Gitu. I had barely enough money. Jadi teman-teman jangan langsung jawab kayak, oh dia nggak, he had no money to pay the rent. Jadi implikasi dari kata ya barely, scarcely, hardly gitu ya, itu kan almost none atau almost never ya. Jadi implikasinya apa? Considering it done. Hal itu udah dilakukan. Gitu. Jadi jangan langsung jawab there's no money in the first place. Nggak ya. Kayak he had no money. Pasti jawabannya dia udah bayar tapi sampai hampir nggak bersisa ya. Ya mungkin sampai nggak ada sisa, ngepres gitu ya. Gitu. Jadi kalau I had barely enough money, berarti implikasinya adalah he already paid the rent gitu ya. Tapi misalnya nothing left gitu. Jadi bisa punya already paid. Already paid but ya almost none ya gitu, nothing left. Hampir aja aku kehabisan uang. Dia habis bayar itu ya. Jadi kalau ada barely, scarcely, hardly, nah implikasinya jangan langsung jawab nggak cukup atau nggak ada in the first place ya, atau never gitu. Tapi sudah dilakukan gitu ya, tapi hampir nggak ada atau hampir nggak pernah gitu. Gitu ya. Kita coba. Okay. Here we go. TOEFL Exercise 8. In this exercise, listen carefully to the short conversation and question in the recording, and then choose the best answer to the question. You should be particularly careful of almost negative expressions. Number 1. Are you enjoying the barbecue? Only rarely have I tasted such delicious meat. What does the man mean? Number 2. Does your broken arm hurt very much? Only if I try to move. What does the man mean? Oke, kebetulan pakai any aja ya, only aja. Ini almost negatifnya. Jadi teman-teman tinggal jawab yang literal meaning. Nih, coba perwakilan nih, Kak Belina. Questions yang pertama. Yang pertama,
second line-nya kan bilang ini ya Kak, only rarely have I taste such delicious meat. Berarti enak nggak itu dagingnya? Jarang banget aku ngerasain daging seenak ini gitu ya. Berarti implikasinya adalah, pokoknya kalau ada only itu literal meaning-nya ya. B bener salah ya? B, he isn't sure. Kalau only rarely have I taste, jarang banget aku makan daging seenak ini. Berarti saat itu yang dia makan enak nggak Kak? Kalau misalnya aku bilang, duh jarang banget aku makan daging seenak ini. Berarti enak kan ya? Jarang banget makan daging seenak ini gitu. Berarti enak dagingnya. Iya. Berarti yang mana kira-kira? Kalau isn't sure kan nggak yakin ya kalau apakah meal-nya itu enak. Dan ini bukan meal sih, meat ya. C. C, betul. Jadi this meat itu is the best he has tasted in a long time gitu. Kayak jarang banget. Jadi lama nggak makan terus makan lagi gitu ya. Kemudian kalau question yang kedua. Nah, tadi ditanya sakit nggak broken arm-nya gitu ya. Terus second line-nya bilang only if I try to move. Ya, teman-teman yang lain boleh jawab di chat juga. Itu udah banyak yang jawab benar ya, C. Yang D, oke ya, betul tuh. Yang lain udah jawab D juga ya. There is no pain if he rests. Karena tadi bilang only if I try to move. Kalau gerak aja sakit ya, berarti kalau enggak, ya enggak sakit. Oke, udah bagus. Nah, ini yang terakhir nih, skill 10 ya. Nah, jadi negatif komparatif. Tadi udah dijelasin kan ya, bentuk negatif ada never, ada prefix, ada not. Nah, jadi kalau teman-teman menemukan bentuk negatif, ketemu sama komparatif, itu artinya jadi superlatif. Superlatif itu yang paling ya, gitu. Jadi kalau ada negatif tadi, ketemu sama komparatif ya. Komparatif itu apa? Ini loh, komparatif itu yang more, er. Nah, ini namanya komparatif ya. Less. Nah, ini komparatif. Terus dia ketemu sama bentuk negatif ya. Nah, nanti jawabannya itu yang paling, jadi yang most atau is gitu. Contohnya ya, nih. Jadi coba bedakan dua kalimat ini deh ya. Kalau kita bilang kayak I never try hard. Sama satunya I never try harder. Tuh. Beda ya. Kalau yang pertama kan dia single negatif ya, karena kan bentuknya ya biasa nggak ada komparatif. I never try hard. Aku nggak pernah mencoba ya berusaha keras. Yaudah berarti kan I'm lazy. Literal meaning ya. Gitu, single negatif. Tapi kalau ada negatif never ketemu sama harder tuh, berarti implikasinya ada paling. Jadi aku nggak pernah mencoba sekeras ini. Berarti saat itu I tried so hard, sangat-sangat keras gitu. Like a hardest gitu ya. Gitu. Jadi kalau menemukan ada negatif, ketemu komparatif, nanti jawabannya yang paling pilihnya. Contoh nih, what did you think of Mike when you first met him? Terus second line-nya bilang, he couldn't have been more unfriendly. Ada couldn't, negatif. Ketemu sama have been more unfriendly. Berarti ya ada more ya, negatif, komparatif. Berarti ya unfriendly banget. Gitu. Jadi tinggal adjektifnya dijadiin banget gitu ya. Tuh, jadi dia nggak bisa lebih nggak ramah dari itu. Berarti nggak ramah banget. Gitu ya. Jadi jangan jawab yang ramah ya. He couldn't. Jadi bukan konsepnya bukan, oh ini double negatif nih, gitu. Dan couldn't sama un. Berarti positif, enggak ya? Jadi negatif ketemu komparatif yang more er, nah nanti dia jadi yang paling. Couldn't, more unfriendly. Berarti unfriendly banget. Jadi bukan was extremely friendly. Kayak Mike could have met him sooner, nggak nyambung. Mike didn't seem to like him at all, tuh kayak nggak suka banget. When he met Mike, he didn't have a friend. Gitu. Jadi Mike didn't seem to like him at all. Lihat ya, negatif komparatif. Nih, contohnya nih. No one is more beautiful than she is. Berarti no one, negatif. Ketemu more ya. Tuh, nggak ada yang lebih cantik. Oh, berarti dia yang paling. Most beautiful. Tuh ya. He couldn't be happier. Jadi bukan nggak seneng lagi ya. Tapi nggak bisa lebih seneng dari itu. Berarti kan happiest gitu ya. Extremely happy. Noted ya. Kalau nggak ada adjektifnya, ya bentuknya yang verb gitu ya, ya sama. Jadi yang sangat ya. Mungkin ini yang paling sering kita dengar ya. I couldn't agree more with you. So, couldn't agree more.
balik. I couldn't agree more with you. Berarti bukan nggak setuju, aku nggak bisa setuju, nggak. Tapi aku setuju banget. Gitu. Berarti ini kayak sangat setuju ya. Gitu. I couldn't agree more with you. Jadi dijadiin sangat ya. Gitu. Atau misalnya coba yang bentuknya negatif mungkin ya. Apa ya? Oh gini deh, misalnya I couldn't care more. Jadi ini bukan, ini positif ya. I couldn't care more. Gitu. People couldn't care more with other people's problem. Berarti ini kayak peduli banget ya. Gak bisa lebih peduli dari itu. Berarti kan peduli banget. Gitu. Tapi kalau misalnya pakai less, berarti kan nggak bisa lebih nggak peduli dari itu. Kebalikannya ya. Kalau less berarti I couldn't care less with what people say. Ya berarti ini kayak bodoh amat gitu. Nggak bisa lebih nggak peduli dari itu. Nah intinya kayak gitu sih ya. Jadi kalau more itu yang paling. Noted ya. Jadi kalau ada bentuk negatif ketemu sama yang komparatif more er, pilihnya yang paling. Jadi kalau he couldn't have been more friendly. Nah itu baru friendly banget. Tapi kalau he couldn't have been more unfriendly. Berarti unfriendly banget gitu ya. Terus, oh ya, ada bentuk komparatif yang nggak ada more atau er ya, kayak better. Better itu kan ya nggak perlu pakai more ya, bukan more good gitu kan, bukan more better, nggak ada, udah. Jadi good, itu bentuk komparatifnya better, bentuk yang palingnya kan best. Terus, apa lagi? Bad. Nah, bad itu juga nggak ada more bad kan ya, dia worse, lebih buruk, terus terburuknya itu worse, gitu. Sama satu lagi far. Jadi nggak ada tuh more far, nggak ada ya. Farer juga nggak ada. Jadi dia kalau far itu pakainya yang farther, yang pakai a, sama yang further. Gitu. Atau yang pakai kayak farthest atau farthest. Nah, nih kalau teman-teman nggak tahu bedanya pakai a sama pakai u nih apa sih bedanya gitu. Jadi meskipun ini a lagi. Ini U ya. Itu. Jadi bedanya sebenarnya artinya sama ya, lebih jauh, lebih lanjut gitu. Tapi bedanya kalau teman-teman pakai yang A, ini relate-nya sama jarak ya, sama distance. Kayak misalnya I take farther routes gitu ya. I take for my school to the office is farther than gitu. Jadi relasinya tuh ke jarak. Oke, silakan Kak Anita. Be safe. Oke, kemudian kalau yang U, jadi ini relate-nya sama jarak ya. Kayak misalnya I take farther route tuh, jarak yang lebih jauh gitu. Kalau pakai yang U, itu relate-nya sama hal yang abstrak ya. Misalnya for further information. Nah, itu teman-teman pakai yang U. Untuk informasi lebih lanjut gitu. Oke, for further explanation, let's continue the class tomorrow. Be further. Pakai yang ini ya, diikutin sama ya, yang abstrak lah pokoknya ya. Gitu. Jadi further information, further explanation, further discussion itu pakai yang U. Itu aja sih bedanya ya, lebih lanjut. Oke, jadi cuma 3 ini. Makanya kalau teman-teman mendengar ada negatif, misalnya how was your day? Terus second line-nya bilang oh, it couldn't be worse. It couldn't be worse. Nah, berarti kan worst banget ya. It's a worst day. Pokoknya negatif, ketemu komparatif, jadinya superlatif. Ya, the price couldn't be more expensive. Nah, berarti expensive banget, gitu. Pokoknya tinggal dijadikan banget gitu ya. Nah, kita coba ya, untuk negatif ketemu dengan komparatif. Oke, here we go. Ini terakhir, habis ini kita exercise semuanya. Chat. TOEFL Exercise 9. In this exercise, listen carefully to the short conversation and question in the recording, and then choose the best answer to the question. You should be particularly careful of comparatives with negatives. Number 1. Is Paula lazy as usual this semester? She's never tried harder. What does the man mean?
Number 2. Was it a good sale? Did you buy a lot? Prices couldn't have been any lower. What does the woman say about the sale? Oke, let's check the answers. Coba Kak Yoga. Questions yang pertama, dia bilang, second line-nya bilang, she never tried harder gitu ya. She's never tried harder. Berarti implikasinya apa, Kak? Oke. Loh, masa A? Negatif komparatif coba Kak Yoga. She's never tried harder. Tuh, dia nggak pernah bekerja lebih keras dari ini ya. Berarti never komparatif ya. Tried harder. Berarti hardest dong, Kak. Oke, berarti yang C ya diralat. Paula made a strong effort. Betul. Jadi dia nggak pernah berusaha lebih keras dari itu. Berarti hardest ya. The hardest that she ever tried. Kalau question yang kedua, Kak Yoga. Tadi second line-nya bilang the price couldn't be any lower. Berarti harganya murah banget apa mahal banget? Price couldn't be, negatif ya, couldn't tuh. Couldn't be any lower. Couldn't lower. Yang paling enggak? Oh, ini bervariasi nih jawabannya. Ada yang jawab D, A, B. Nah, coba. Couldn't lower. Berarti kan lowest harganya kan? Gitu. Berarti harganya kan murah banget. Nah, jadi jawabannya adalah yang A. Jadi kalau ada negatif komparatif, jangan jawab yang masih komparatif ya. Ini kan masih komparatif, Kak. The price could have been lower. Tuh, masih komparatif. Jawab yang superlatif. Gitu. Kalau ini lower ya, couldn't be any lower. Berarti lowest. Harganya great. Noted? Oke. Tuh, Kak Yoga nih. Kita coba lagi ya. Ada yang mau ditanyakan nggak? Dari skill 1 sampai skill 10 nih. Kalau nggak ada, kita lanjut exercise ya. Kita review semuanya nih, dari skill 1 sampai 10. Belum ada. Oke, kita lanjut aja ya. Langsung ke exercise nih. Oke, I hope that you have a note with you. Nih, yuk. Kita mulai ya. Kita langsung review aja skill 1 sampai 3. Ingat, fokus pada second line. Avoid similar sound. Jangan langsung jawab apa yang teman-teman dengar, tapi cari sinonimnya. Oke, here we go. Number 1. Let's stop and get something to drink. Some coffee would be nice. What does the man mean? Number 2. Let's go for a walk in the park. No, not today. It's too cloudy and cold. What does the woman mean? Number 3. I have trouble sleeping at night. You could try counting sheep. What does the woman suggest to the man? Number 4. Have you heard that the department is changing the graduation requirements for our major? Yes, and I just can't believe it. What does the man mean? Number 5. I think we're going to be here for a while. But we've been standing in line for almost an hour. What does the woman mean?
Number 6. The conductor is coming down the aisle. Yes, he's collecting the train fare from the passengers. What is happening? Number 7. Have you heard about the new management training program? It will start later this week. What does the man mean? Number 8. Does anyone know where the fire got started? It must have started in the attic. What does the woman mean? Number 9. Aren't you going to tell me exactly what happened? I assumed that you already knew the truth. What does the man mean? Number 10. Have you seen any of the sketches Dave did for his art professor? I've seen some of them, and they were fantastic. What does the woman say about Dave? Okay, let's check the answers. Coba ya, questions yang pertama. Kak Wulan, MP. Tadi second line-nya ini ajakan untuk minum gitu ya. Let's stop and get something to drink. Nah, terus second line-nya bilang some coffee would be nice. Berarti implikasinya apa, Kak? Yang C, coba lihat. Yes, betul banget ya. Jadi teman-teman jangan jawab yang misalnya he would like some iced coffee, karena dia nggak nyebutin ya coffee-nya ice atau hot. Jadi kita nggak boleh menyimpulkan sendiri ya, nggak ada di he would like some iced coffee, nggak ya. Some coffee would be nice, bukan ice ya, nice. Kalau he want to stop drinking coffee, kalau stop drinking ini berhenti minum kopi, gitu. Berarti a drink seems like a good idea. Benar ya. Bukan coughing juga ya, coffee. Oke nih, questions yang kedua. Coba Kak Wulan P. Second line-nya bilang, ini diajak ke park ya. No, today it's too cloudy and cold. Berarti yang A. Oke, betul. Jadi too cloudy and cold. Berarti prefer a sunny day. Very good. Bukan loud atau old ya. Nih, hampir sama ya. Kalau yang ketiga nih, coba Kak Kaya. Dia nggak bisa tidur ya. Second line-nya bilang, you could try counting sheep. Suruh ngitung domba. Yes, try something monotonous to get to sleep. Jadi bukan account ya, count, menghitung. Bukan ship, ini kapal gitu, bukan chip juga. Oke, nomor 4 nih, Kak Dina. Kalau nggak ada Kak Atta. Second line-nya bilang, I just can't believe it. Ya, betul. Yang what has happened is incredible. I can't believe it. Ya, percaya. Kemudian yang nomor 5 nih, coba Kak Vivi. Yang C, coba. Nomor 5 itu kan second line-nya bilang, ini ya, the clothes
the wait is close to an hour ya. We've been standing in line for almost an hour katanya. Kalau yang C, most of people have been in line for hours. Nah, ini beda, Kak. Hours itu artinya berjam-jam ya. Jadi kalau teman-teman menemukan kata yang ditambahkan S ini ya, hours, berarti ini berjam-jam. For days, berhari-hari gitu ya. Years, bertahun-tahun gitu. Nah, sementara di sini nggak sampai sejam ya. Gitu, like we've been standing in line for almost an hour gitu. Berarti nggak sampai sejam, Kak. Almost an hour, hampir sejam gitu ya. Berarti jawabannya lebih tepat yang tadi kok ada yang jawabnya D? Oh, A, betul. Jadi jawabannya yang A ya. Jadi the wait atau standing in line-nya ya, antriannya itu taken close to an hour. Ini yang semakna ya. Hampir sejam, close to an hour. For almost an hour. Oke, next nomor 6 nih. Coba Kak Risma. Yang C, oke. Tadi second line-nya kan bilang, ini ngomongin tentang konduktornya ya. Konduktornya coming down the aisle. Maksudnya dia masuk ke itu ya, lorongnya itu ya. Terus second line-nya bilang, yes, he is collecting the train fare from the passengers. Dia narikin. Collecting the train fare. Fare itu fare ya, tuh hampir sama ya. Jadi bukan fare. Fare-nya tuh gini nih. Fare. Ini artinya tuh tarif ya. Berarti bukan yang fare yang gini ya. Nah, tapi berarti ya ini ya, ridersnya paying for the train trip. Narikin uang ya. Conductors, jadi bukan instructor, terus bukan stamp collector juga. Gitu. Conductor, gitu. Jadi bukan stamp collector. Kemudian next nomor 7. Coba Kak Farah. Nomor 7. Second line-nya bilang, it will start later this week. Ini bahas tentang management training program ya. It will start later this week. Jadi implikasinya, Kanisa? Yang B akan ada. Oke, yang lain pada jawab B. Kita coba lihat. A program to develop managers. Oke, betul. Jadi ini ya, will comment soon. Kan start this week kan ya. Jadi bukan training ya, bukan train. Terus ini bukan week ya, bukan lemah tapi week minggu ini. Gitu, oke. Terus letter itu nanti bukan later ya, bukan letter gini. Nomor 8 nih. Coba jawab di chat aja ya bareng-bareng. 8 nih. 8 itu second line-nya kan bilang it must have started in the attic. Nah, ini nanya tentang have you heard about apa sih? Does anyone know where the fire got started? Tuh, tahu nggak di mana start fire-nya? Katanya it started in the attic. Udah semuanya jawab C. Kita lihat ya. Oke, betul. Jadi kalau teman-teman tahu attic itu bagian atas ya. Apa ya, kalau di luar negeri kan dia punya loteng ya. Itu namanya attic. Berarti the fire karena started ya berarti bikin ya. Mulainya tuh dari attic, dari bagian atas building. Gitu. Oke, udah bagus. Semuanya jawab C. Nomor 9 tuh. Second line-nya bilang, I assume that you already knew the truth. Kirain kamu udah tahu. Gitu ya. Berarti implikasinya apa? Coba jawab bareng-bareng. C. Kak Farah jawab C. Yang lain kan ada. Oke, semuanya jawab C. Kak Yoga nih. Kak Yoga jawab B. Mari kita buktikan. Nomor 9 itu kan dia, aku pikir gitu, kamu udah tahu gitu. I assume that you already know the truth. Berarti kan dia kira si woman-nya belum tahu ya. Aku pikir kamu udah tahu loh gitu. Bukan udah tahu. Dia kira woman-nya belum tahu. Udah tahu. Kalau yang B itu he is sure that it isn't new. Berarti dia yakin kalau itu bukan berita baru. Tapi ini assume dia. Assume itu kan asumsi ya. Gitu. I assume that you already knew the truth. Gitu. Kirain kamu udah tahu.
Gitu. Berarti he thought that the woman was aware gitu, udah tahu. Yang semakna ya. Kemudian yang terakhir nih nomor 10. Second line-nya bilang tentang gambaran dari sketches ya, sketchesnya si Dave. Kemudian I've seen some of them and they were fantastic. Berarti gambarannya fantastic ya. Sketches ya, jangan. Nah, coba. Lain jawabnya, oke, semuanya sama ya, jawabnya B. Betul, jadi sketches itu drawings-nya, betul. Nah, coba dong teman-teman di chat tulis jumlah benernya dari 1 sampai 10. Ada yang bener semua? Coba. Jumlah benernya, oke, 8. Oke, udah bagus. Nah, pokoknya nih teman-teman nggak ada yang bener kurang dari 5 ya. Jadi kalau misalnya dari 10 soal udah bisa setengahnya, itu berarti udah comprehension ya. Udah paham lah ya makna percakapannya. Gitu. Jadi udah bagus. Saya anggap udah bagus ya, karena udah nggak ada yang salah di bawah setengahnya ya. Udah di atas 5. Nah, kita lanjut ya. Itu tadi 3 skill yang utama. Nah, ini juga akan berlaku untuk semua part A ya. Nah, kita tambahin dikit untuk fokus pada who, what, dan where. Ingat tadi siapa, di mana gitu ya. Kemudian apa yang akan dilakukan speaker berikutnya. Kemudian who and what in pasif ya. Gitu. Kemudian sama kalau dia membicarakan tentang third party ya. Kemudian who and what with multiple nouns itu. Relasi antara third party dan relasinya. Oke. Jadi fokus pada siapa yang melakukan apa. Oke, kita coba lagi, masih ada waktu. Kita exercise aja nih sampai habis. Skill 4 sampai 6 kita review. Oke, 4 sampai 6. Oh, habis selesai. Number 1. Can I help you? I need 2 stamps and a padded mailing envelope, please. Where does this conversation probably take place? Number 2. Why were the students coming to the teacher's office? They had to hand in their papers. What does the woman mean? Number 3. Did Mark stop at the service station? Yes. He had the attendant check the oil in his car. What does the woman mean? Number 4. I'd like a burger and fries, please. To stay or to go? Who is the man? Number 5. Maybe we should make some more copies now, just in case. Additional copies can be printed as needed. What does the man mean?
Number 6. What did the professor ask the students to do? He required them to buy 2 books. What does the woman mean? Number 7. Did Jim see a doctor this morning? Yes, and the doctor told him to return to the office to see him next week. What does the man mean? Number 8. Have you sent the tissue samples to the laboratory? Not yet, but I'll get it done in the next half hour. What will the woman probably do next? Number 9. Has there been a change in senior class president? Yes, Mary replaced Sue in that position. What does the woman mean? Number 10. Did you find that television program interesting? I certainly did. The current political situation was analyzed effectively by the panel. What does the woman mean? Okay, let's check the answers. Oke. Kita jawab bareng-bareng aja ya. Jawab di chat seperti biasa. Oke, questions yang pertama. Sebenarnya ini tadi listeningnya agak temponya dikit lambat dikit ya. Oke, questions yang pertama nih. Second line-nya bilang, I need 2 stamps on a padded mailing envelope, please. Berarti di mana? Ya, ini lebih ke post office ya. Kemarin ada yang jawab stationery, tapi dia kan kalau di stationery kan nggak ada stamps-nya gitu. Jadi ya di post office yang lebih tepat. Kemudian yang kedua nih, second line-nya bilang they had to hand in their papers. Ini bahas tentang students yang kenapa datang ke teacher's office ya. Nah, mereka harus hand in their papers, ngumpulin papers-nya. Berarti yang B, semuanya jawab B. Oke, the terms paper were turned. That's right. Mereka ngumpulin paper, berarti papernya dikumpulin, yes. Kemudian questions yang ketiga, second line-nya bilang, ini kenapa Mark stop di service station ya? Nah, yes, he had the attendant check the oil in his car. Dia harus ngecek oilnya langsung gitu ya, attendant check. Datang langsung, berarti ini pada jawab B. Yes, betul. Jadi Mark itu checks to see if he had enough oil in his car. Gitu. Aplikasinya kalau yang ini ya, bukan ngecek service station attendant-nya. Oke, next nomor 4. Oh, mungkin tadi jawab yang 4 ya. 4 itu ditanya man-nya ya. Man-nya kan nanya to stay or to go gitu. To stay itu makan sini atau to go atau dibungkus gitu ya. Makan sini apa dibungkus? Berarti man-nya itu adalah ya jatuhin oke C. Jadi clerk in a fast food restaurant. Clerk itu ya kayak staff aja gitu ya, clerk. Oke, kemudian next nomor 5. Second line-nya bilang additional copies can be printed as needed. Gitu. Additional copies itu bisa di-print kok kalau dibutuhin. Berarti yang semakna adalah oke, semuanya jawab B. Berarti ya betul. Jadi mereka bisa make extra copies ya kalau perlu gitu. Jadi additional copies can be printed, bisa di-print if needed gitu ya kalau diperluin. Jadi can make extra copies kalau diperlukan. Oke, jadi fokusnya pada copies-nya ya. Kemudian next nomor 6 itu second line-nya bilang
profesornya itu minta students-nya ngapain sih? Nah, second-nya bilang he required them to buy 2 books. Berarti he-nya ke profesor ya. Profesornya minta mereka to buy 2 books. Yang B. Iya, betul. Jadi harus beli bukunya ya. The students had to purchase. Buy itu purchase sama ya. Harus beli 2 bukunya. Oke, yang B ya. Jadi bukan profesornya yang beli buku ya. Students-nya yang disuruh beli. Terus nomor 7. Nah, 7 itu second line-nya bilang, ini nanya tentang Jim kan ya. Jim ketemu dokternya nggak? Second line-nya bilang, the doctor told him to return to the office to see him next week. Jadi disuruh balik lagi next week ya. Oke, semuanya jawab D. Berarti yes, Jim was told to come back. Suruh balik lagi minggu depan. Jadi bukan dokternya yang balik ke office gitu, bukan Jimnya yang bilang ke dokternya buat balik gitu ya. Terus bukan dokternya yang nggak akan balik sampai next week, enggak. Nomor 8 tuh, second line-nya bilang, kan dia nanya tentang have you sent the tissue samples to the lab gitu. Kamu udah ngirim tissue samples nggak? Nah, terus second line-nya kan bilang not yet, but I'll get it done in the next 12 hours. Berarti mau ngapain? Ya mau nyelesain itu ya, mau ngirim tissue samples ke lab. Gitu. Berarti dia akan, nih semuanya jawab C. Berarti iya betul, dia itu akan mengirimkan sampel tissue samples-nya. Oke, good. Kemudian nomor 9 tuh, jangan kebalik. 9 itu dia bilang Mary replaced Sue. Berarti A semuanya. Oke. Jadi Mary became new class president ya. Mary replaced Sue ya, berarti Mary yang jadi. Kemudian nah nih nomor 10. Kemarin banyak yang salah nih, coba. Nomor 10 kan ditanya what does the man mean. Second-nya kan bilang the current political situation was analyzed effectively by the panel. Berarti yang dianalisis adalah current political situation-nya. Jangan kebalik ya, bukan TV programnya. Yang lain? Coba. Jawab apa? Sementara baru B. Oke, nih kayaknya. Oke, semuanya jawab B. Ini bervariasi ya. Kayak yoga sama ada yang jawab C. Terus ada yang jawab D. Nah, oke, kalau gitu kita cross-check ya. Tadi kan second line-nya bilang, current political situation was analyzed. Dianalisis sama panel. Ingat ya, yang dianalisis adalah current political situation. Berarti bukan panel yang dianalisis ya. Bukan panel yang dianalisis. Yang A pasti salah. Yang B, committee evaluated recent political events. Komite mengevaluasi. Nah, ini yang dianalisis kan current political situation. Jadi current political events yang dievaluasi sama panel. Kalau yang C, the program featured a psychoanalysis. Enggak ya. The panel discussed the television program tuh, bukan television program gitu. Jadi current political situation yang dianalisis sama panel. Panelnya itu ya komite ya, sama ya. Tuh, jadi pasif aktifnya ya. Jadi komitenya mengevaluasi recent political events. Oke, Kak Yoga, siap. Nanti bisa ditonton recordingnya ya sisanya. Oke, udah bagus tuh, udah benar 7 ya. Berarti improve dari, coba tulis jumlah benarnya. Oke, tuh udah bagus. Udah lebih bagus daripada yang pertama. Rata-rata benar 7 ya. Tuh. Ada yang benar semua nggak? Udah 7, 8, oke. Masih 6, nggak apa-apa Kak, tenang. Sini kita exercise terus ya, sampai benar semuanya. Oh, ada yang benar 10. Kak Vivi ya. Oke, bagus. Nah, kita lanjut ya. Exercise yang terakhir nih, sebelum before we close the class. Jadi, ingat tadi 4 skill yang terakhir ya. Negatif gitu. Jadi kalau ada single negatif, perhatikan bentuk negatif ya. Pokoknya kalau ada never, ada not gitu, ada prefix ya. In, im, tuh tolong diperhatikan. Jadi kalau ada single negatif berarti teman-teman jawab yang literal meaning ya, meaning yang sesungguhnya gitu ya. Kemudian kalau
misalnya double negatif, dilihat double negatifnya tuh dalam satu frase berarti positif ya, negatif, negatif, positif. Tapi kalau dalam dua kalimat, dua-duanya negatif. Jangan pilih yang satu positif, satu negatif. Terus kalau ada almost negatif, ingat yang perlu diingat adalah considering it done ya. Sudah dilakukan, jadi jangan pernah jawab yang never. Kemudian yang terakhir tadi negatif, komparatif. Tuh. Ya silakan Kak Farah. Ya mau izin live dulu boleh. Kalau ada kepentingan ya. Oke. Kita lanjut nih terakhir. Sebelum kita close the class, skill 7 sampai 10 ya. Iya. Semoga pada benar semuanya. Here we go. Tuh. Ya, aku nggak bisa sih. Wait a minute ya, I'm working on it. Ini bisa dicoba. Bukan bisa. TOEFL exercise, skills 7 through 10. In this exercise, listen carefully to the short conversation and question in the recording, and then choose the best answer to the question. Number 1. Do you think you could try a little harder? It's impossible for me to do more. What does the woman mean? Number 2. What are you so upset about? Not once on this trip has the bus left on time. What does the woman mean? Number 3. Was there enough soup to go around? There was barely enough soup for everyone at the table. What does the woman mean? Number 4. Do you really want to move to Florida? I couldn't want anything more. What does the woman mean? Number 5. Did you turn in your research paper for history class? I couldn't turn it in because it was incomplete. What does the woman mean? Number 6. Do you think that your friends enjoyed their trip to the Museum of Modern Art? Sylvia doesn't care for modern art, and neither does Tim. What does the man mean? Number 7. Can your friends go with us this afternoon, or do you think they'll be too busy? They hardly ever work in the afternoon. What does the man say about his friends?
Number 8. Do you think we could turn the air conditioner on? I'm really uncomfortable. The air conditioner never works when it gets warm. What does the man imply? Number 9. I heard that your exam results were not too bad. Actually, I've never done worse. What does the man mean? Number 10. Did the committee come to a decision about the parking problem? The committee shouldn't have decided the issue when so many members weren't present. What does the woman mean? Okay, so let's check the answers. Nah, kita cek bareng-bareng aja. Ya, questions yang pertama agak ini ya, punya fokus pada negatifnya. Oke, yang pertama second line-nya kan bilang tetap fokus pada second line ya. Second line-nya bilang it's impossible for me to do more gitu. Impossible more gitu ya. Nggak mungkin untuk melakukan lebih dari ini ya. Berarti impossible for me to do more. Berarti implikasinya adalah C. Oke, betul. Jadi she's doing the best. Cari yang superlatif ya. Jangan jawab yang masih more. Kemudian questions yang kedua. Second line-nya bilang second line-nya bilang not once on this trip has the bus left on time gitu ya. Jadi not once, nggak sekalipun tripnya on time. Nah, ini dia single negatif ya, berarti literal meaning. Nggak sekalipun bisnya left on time, berarti selalu telat ya. Gitu. The bus always been late, not once on time. Berarti nggak pernah sekalipun on time. Kemudian nomor 3, second line bilang, nah ini, ingat ya, kalau ada bentuk almost negatif itu considering it done. Hal itu udah dilakukan, jadi jangan pernah jawab yang kayak nggak cukup in the first place ya. Nah, kan dia bilang, was there enough soup to go around? Nah, second line-nya kan bilang, there was barely enough soup for everyone at the table. Berarti sudah dibagiin ya, tapi yang keduanya yang nggak cukup. Gitu. Oke, udah bagus. Pada jawab yang C. Jadi everyone itu already got one serving, but there wasn't enough for a second. Gitu. Jadi kalau ada almost negatif, jangan langsung jawab, oh there wasn't enough soup to go around. Betul gitu, tapi ini yang sudah dibagikan sebelumnya ya, gitu. Hampir nggak cukup. Jadi jangan langsung jawab yang A, tapi jawab yang C. Almost negative. Considering it done. Nomor 4. Second line-nya bilang, I couldn't want anything more. Berarti pengen banget ya, couldn't more gitu ya. Couldn't want anything more. Berarti kan want banget. Berarti yang mana? 4. Yang B, oke. Yes. Extremely important to her to go. Very good. Pengen banget ya. Kemudian next, nomor 5. Nih, second line-nya bilang, I couldn't turn it in because it was incomplete. Tuh, double negatif ya. Couldn't turn it in, nggak bisa ngumpulin karena it was incomplete, karena nggak selesai. Berarti implikasinya ya yang ada yang jawab B, ada yang jawab D. Coba yang lain. D, oke. Jawabannya yang D ya, berarti papernya emang belum selesai, makanya nggak bisa dikumpulin. Nomor 6. Nah, ini dua-duanya ya. Sylvia doesn't care and neither does Tim gitu. Jadi Sylvia tuh nggak peduli sama modern art gitu ya. Tim juga nggak. Dua-duanya enggak ya. Berarti jawabannya yang ada yang C, ada yang A. Coba yang lainnya. C, A, D. Oke. Oke, Kak Kiki silakan. C, A, D. Oke, ini bervariasi ya jawabannya, kita lihat. Jadi kalau tim itu kan nggak care ya. Di sini kan dia bilang Sylvia doesn't care. Nah, neither does Tim. Tim juga. Jadi jawabannya dua-duanya kan nggak care ya. Gitu. Berarti yang A yang lebih tepat. Aduh, kalau kita jawab yang B ya, Sylvia likes modern art, even less than Tim. Enggak. Dua-duanya sama-sama enggak. Sylvia doesn't care
for anything tim does. Bukan Sylvia nggak care sama apapun yang tim lakukan ya, tapi Sylvia nggak pay attention ke art. Nah, tim juga. Tuh, jadi kalau ada kata neither itu memang diikutin sama yang positif ya, karena implikasinya neither itu udah mewakili bentuk negatif gitu. Jadi neither Tim nor Sylvia is taking care. Jadi implikasinya adalah dua-duanya not taking care gitu. Jadi kalau udah ada kata neither, dia nggak perlu jadi not ya, langsung jadi positif. Tapi artinya dua-duanya enggak gitu. Kayak misalnya ya, dua-duanya nggak nonton. Nah ini kan kita bilangnya neither, ini ya. Neither my friend gitu, nor I watch. Nah, berarti dua-duanya nggak nonton, sama ya, dua-duanya nggak taking care. Kemudian, jadi yang A, yang lebih tepat. Nomor 7. Nomor 7 itu second line-nya bilang, tuh, hardly. Berarti almost negatif ya, jangan jawab yang nggak pernah kerja, atau nggak kerja ya. Second line-nya bilang, they hardly ever work in the afternoon. Hampir nggak kerja gitu ya. Kalau siang, berarti implikasinya kerja, tapi mungkin nggak terlalu berat lah ya gitu. Berarti apa coba? Kak Vivi jawab A, yang lain Kak Yuli sama Kang B. Yang lain D. Oke, ada yang jawab C? Ini bervariasi ya, ada yang A, B, D. Oke, kita coba lihat. Jadi dia coba ada lagi. Oh, D, oke. Tadi dikatakan ini ya, hardly ever work ya. Nah, jadi hardly work, artinya hardly work in the afternoon. Gitu. Berarti kerja nggak? Ya kerja, tapi nggak berat ya. Jadi kalau always work hard, nggak juga, karena nggak bekerja keras ya. Jadi yang jawab A ini pasti salah. Hardly work itu artinya hampir nggak. Don't do much after work. Nah ini nih, don't do much itu berarti implikasinya hampir nggak kan? Kalau afternoon never work tuh. Ingat jangan pernah jawab yang never ya kalau ada almost negatif. It's never hard tuh. Ini enggak juga. Jadi they don't do much after lunch. Maksudnya kerja tapi ya nggak berat ya, agak nyantai lah gitu ya. Hardly work. Jadi they don't do much after lunch. Yang B yang lebih tepat. Oke, nomor 8. 8 itu second line-nya bilang ini bahas tentang conditioner ya. Second line-nya bilang the air conditioner never works when it gets warm. Ingat fokusnya pada air conditioner-nya di sini ya. Air conditioner-nya never works when it gets warm. Ini berarti literal meaning ya, kan single negatif. Air conditioner-nya itu nggak pernah bekerja kalau lagi panas-panasnya, gitu ya. Berarti implikasinya adalah, coba lihat jawabannya. Oke, semuanya jawab C. Kita lihat ya. Air conditioner-nya itu nggak pernah bekerja kalau lagi panas-panasnya. Betul, berarti air conditioner itu only work when it is needed gitu ya. Kalau lagi panas perlu air conditioner, nggak bekerja gitu ya. Gitu, maksudnya nggak dingin gitu ya. Berarti di air conditioner itu only works when it isn't needed gitu. Pas lagi nggak dibutuhin. Oke, udah bagus. Yuk, 2 nomor lagi nih. Nomor 9. 9 second line-nya bilang, actually I've never done worse. Never dan worse. Tuh, negatif komparatif ya. Never worse. Berarti yang paling dong. Yang worse banget ya. Gitu. Ada never dan worse. Berarti yang, tadi apa jawabannya? Yang A, oke. Jawabannya adalah he did really poorly. Betul. Yang A jawabannya. Kalau jawabannya yang C, the result could not have been better. Berarti ini bagus banget dong, best dong. Kan tadi negatif komparatif kan superatif ya. Kalau not better berarti best. Padahal not worse kan, berarti worse banget gitu. Jadi jangan yang best ya, ini best ini ya. Kalau teman-teman jawab yang C ini best. Gitu. Jadi yang A. Kemudian terakhir nih nomor 10. Second line-nya bilang, apakah komite come to a decision about parking problem? Second line-nya bilang the committee itu shouldn't have decided the issue when so many members weren't present. Harusnya komitenya itu nggak buat keputusan ya ketika banyak members yang nggak hadir gitu. Berarti asumsinya kan sudah dibuat ya, tapi harusnya nggak dibuat gitu kalau banyak yang nggak datang. Jawabannya berarti the committee itu harus menunggu sampai semua member datang, betul. Yang B. Oke. Coba dari nomor 1 sampai 10. Oh, ada yang jawab C. Kalau yang C itu kenapa salah?
The issue shouldn't have been decided. Jadi bukan by all the committee members. Kayak itu sudah, dia bilang kan harus nggak apa-apa dibuat sama komite ya, asalkan gitu diputusin sama komite, asalkan ya itu tadi harusnya nunggu sampai semua membernya datang ya. Oke, silakan Kanada, ini udah mau kita tutup kok ya. Nah, coba jumlah benernya dong. Ada yang bener semua? Oh, oke, udah bagus. Oke, di atas 5 semua ya. 6 Kak turun nih. Oke, nggak apa-apa Kak. Besok kita review ya dari 1 sampai 10. Tapi udah bagus. Pokoknya dari tadi skill yang pertama sampai skill 10 ini nggak ada yang di bawah 5 ya. Maksudnya nggak ada yang di bawah setengahnya. Teman-teman udah bener lebih dari setengahnya. Oke deh. Nah, nanti kita coba exercise lagi ya. Oke, nanti recordingnya akan dikirim sama ada admin ya. Jadi teman-teman tunggu aja pokoknya dalam 1 kali 24 jam lah ya, kan nunggu recordingnya selesai di convert. Oke, nah I think that's all for today. Nah, besok kita lanjut materi berikutnya ya sama review keseluruhan nih dari 1 sampai 10. Oke, so I think that's all for today. So see you tomorrow at the same time. See you there. Bye. Good night. Have a nice day. Enjoy the rest of your day ya. See you there. Bye. See you, Miss. Okay.